Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kombur Asik, Ngobrol inspiratif dan kreatif. Di sini kita kedatangan tamu ya, narasumber dari ownernya Jumpa Tengah. Iya, angkringan Jumpa Tengah. Angkringan Jumpa Tengah ya. Ini Bang jadi tempat yang lagi viral di Medan. Oh, gitu ya. Sekitar udah setahun juga buka ya kan? Nggak sampai lah ya. Nggak sampai. Belum 1 September baru setahun. 1 September Iya, 1 tahun. 1 September baru 1 tahun. 2 bulan lagi lah setahun. Ya. Iya, bentar lagi ini Ah, ini artinya bulan. umur yang sangat dini untuk usaha tapi udah viral dan rame ya. Kalau viral itu kalau aku rasa sih karena emang angkringan belum ada ya di Iya. Medan, jadi kesan pertama orang, wih apa nih angkringan apa nih lesehan-lesehan, jadi ada banyak yang datang, ada banyak yang mau tahu apa sih jualan apa lesehan ini segala macam. Itu animonya di luar ekspektasi. Tapi sebelumnya kita Kenalan dulu lah. Iyalah, kenalan dulu lah ya. Ini Joko ya, Joko Iya, sama Joko. Ayam. Ayam. Iya, iya. Ayam. Sebelum kita ngobrol, ini kita lihat dulu video yang viral nih di TVRI. Kami nonton nih di TVRI. Ini kan di pesawat ini kan, gitu Iya, kan. TVRI. Kita tonton dulu ya. Iya, siap. Kota Medan selalu menyajikan beragam keindahan, di antaranya adalah kuliner malam. Di Kota Medan ada sekumpulan anak muda yang membentuk tempat nongkrong dengan konsep angkringan yang berada di kawasan Kesawan Medan. Luar ekspektasi kita itu minggu-minggu pertama yang datang jelas lah kawan-kawan yang support kita, tapi di luar dari seminggu itu YouTuber Gini. Lanjut aja. Sebenarnya yang menjadi menarik itu yang setahu saya angkringan ini kan sebenarnya konsep dari kota Jogja gitu. Iya. Terus kalian ini, anak-anak muda ini mensubstitusi di kota Medan. Ini sebenarnya apa sih yang ada di benak kalian ini? Kok bisa kalian mensubstitusi yang di Jogja itu di kota Medan ini? Apakah kalian udah ada riset bahwasanya lidah kota Medan ini Betul. hampir sama yang di Jogja ini? Yang mana sih? Karena ini juga Bang, karena kenapa dibilang ini bukan lari dari jalur ya, agak ngelawan arah. Iya. Karena kita tahu anak Medan nih, maaf cakapnya, nggak terlalu mau duduk di emperan-emperan kan. Karena Iya, gengsi, iya. tau lah anak Medan ya, kota ketua ya kan. Seribu Ya kan? ketua ya. 1000 ketua. Begitu jumpa semua ketua ya kan. Begitu kalian masuk konsepnya, duduk di pinggiran pakai tikar. Iya. Ternyata mindset itu bisa kalian rubah. Iya, benar. Karena kan anak Medan senangnya AC apa segala macam. Ini ternyata kena pinggiran jalan, banyak orang-orang lalu lalang, bahkan banyak ada anak pang. Kalau dilihat sebenarnya tempatnya nggak terlalu nyaman, Iya. tapi mindset itu bisa kalian rubah. Iya. Itu caranya, triknya gimana ya? Kalau berangkat angkringan dari mana ini sebenarnya pemikiran 4 orang pemuda laki-laki ya. Jadi berangkat dari iseng-iseng, ngumpul nggak sengaja, buka usaha, buka apa gini segala macam. Nah kebetulan kan aku sendiri tuh kampungnya kan di Jawa sana, di Jawa. Bogor. Jadi kalau udah Jawa semua tuh identik sama yang namanya angkringan. Iya, benar. Nah kebetulan hampir 3 tahun nih nggak pulang kan, jadi rindu suasana di Jawa, angkringan dengan segala kesederhanaannya. Akhirnya mutusin buat yang belum pernah ada di Kota Medan, angkringan. Angkringan. Tapi kita nggak ngejiplak kalau di angkringan tuh, angkringan di Jawa tuh semua kan pasti manis-manis, Iya. segala macam. Kita nggak bisa bawa itu di Medan karena kan Medan kan makan apa-apa kalau nggak pakai sambal, nggak pakai cabai, nggak cocok Iya, di betul, lidah betul. kan. Jadi mau nggak mau ngikutin Medan. Maksudnya kayak di mix, ada campuran masakan Jawanya sama masakan Medan juga ada, pedasnya ada, manisnya ada. Iya, Gitu. sebenarnya seberapa yakin kalian memulainya ini kan? Karena kan substitusi sebenarnya ini. Kalau bisa dibilang gambling lah. Ini kalau diterima masyarakat Kota Medan, oke kalian ini karena kalian anti mainstream, beda dari yang lain. Tapi kalau nggak diterima, ya udah. Karena hal yang baru juga di Medan ya. Biarpun Iya. sebenarnya orang sering ke Jawa ngeliat angkringan segala macam, tapi di Medan ini kan hal yang baru sebenarnya, Iya. ya kan? Iya benar. Jadi pertanyaannya seberapa yakin kalian? Yang ngebuat yakin itu karena modalnya nggak banyak. Jadi kalau misalnya nggak laku ya nggak masalah lah udah. Rupanya di luar ekspektasi. Terus dengan modal yang nggak terlalu banyak, akhirnya wah rame semua segala Iya. macam. Dan kita yakin karena ini belum ada sama sekali di Kota Medan dan tempat yang kita
ambil itu kan Kesawan, heritage yang Kota Medan. Bangunan masih lama, jalan juga masih lama. Jadi itu ngebuat kami yakin animo masyarakat yang datang itu pasti bakalan ramai. Karena di pusat kota ya, di Pusat kota. di Sawan ya, di Sawan kan Jalanan yang nggak pernah sepi kan. Iya benar, lalu lalang lah ya kan. Ini ayam nih kita kasih pertanyaan juga lah ya, biar nggak diam aja deh. Jawab. Gini. Udah dimakan tadi pur ya, Bang? Ayam. Gini. Tadi karena bicara modal tadi ya. Iya. Memang semua usaha itu berangkat dari modal ya kan. Benar, Jadi betul. karena udah tadi dipancing modal, ya udahlah ini ditanya kira-kira berapa sih modal kalian ini? Gimana ya? A few moments later. Tengok anak. Nominal aja nih. Ya. Nggak apa-apa nih sebut nominal. Nggak masalah, biar supaya nanti anak-anak muda yang memang punya budget ini berani buka, Iya. jadi nggak takut gagal kan. Jadi mas. Jawab aja lah. Iya. 900.000 lah. 900.000. Iya, jadi modal kita itu 900 dikali 4 3.600.000. 3.600.000. Jadi satu owner itu 900.000 bagi 4. Iya. Total 3.600.000. 3.600 pertama kita masuk itu gopek kurang ya kan. Jadi 400 lagi nambah. Tuh 3.600.000. 3.600.000. Dengan konsep seviral itu cuma 3.600.000. 3.600.000 Itu maksudnya asli. termasuk alat-alat kursi, Semua, styling, udah semua. bahannya juga Udah ada semua. termasuk. Kalau bahan kursi meja kita dibantu sama adik-adik juga yang di Sabtak, jadi buatnya bareng-bareng. Oh, Ya. memang betul-betul empat-empat itu terjun langsung ya. Iya, terjun langsung. Nah, ini jadi catatan juga nih buat kawan-kawan yang takut modal nggak ada modal atau apa. Ternyata 3.600.000 bisa buka dengan spiral itu ya, Bang. Iya, Jadi betul. buat anak-anak muda nggak perlu takut buka usaha sebenarnya. Iya, Yang betul. penting mulai aja dulu ya kan. Mulai. Niat dulu, habis itu satu visi ya kan. Iya, Karena Mas. 4 kepalanya juga susah disatuin ya. Iya, kan? susah. Pokoknya kalau bisa modalnya kecil tapi untungnya gede, Ya, Apa enggak ya kan? Iya. jadi konsep high risk high return pun Iya. nggak masuk juga ya kan ternyata. Iya. Ya, setelah dari modal nih kan, kalian berapa owner sih sebenarnya? Kita kalau jangan marah lah ya. Bukan maksud mengenyampingkan, cuma ya ayam itu bagian dari angkringan Jumpa Tengah karena ada juga rezeki bawaan dari ayam. Oh, Iya. iyalah. Kalau untuk owner, saya mewakili dari keempat owner yang nggak bisa hadir atau berhalangan itu ada Dede Asyadi, Muhammad Rizal Dihiraman, sama Muhammad Arif Utasuwut. Jadi kita berempat, kebetulan nggak bisa hadir. Nah kalau ayam ini tetap bagian dari keluarga angkringan kami, angkringan Jumpa Tengah. Jadi ayam itu ya sering membantu kami belajar. Biasa nanti udah dapat ilmunya ditinggalin lah kami. Biasa cari ilmu ya. Iya. Berarti 4 ya? Iya, Owner 4 ya? Iya, owner 4. Yang ini apa bang jumpa pinggir. Berpikir kok. Karena gini ya, owner 4 Hmm. punya pemikiran yang macam-macam ya. Ya, karena kita lahir dari perut ibu kita Bun, yang kembar, Ya. itu punya sifat dan perilaku yang berbeda dan punya pola pikir juga yang berbeda. Bagaimana sih kalian menyatukan pemikiran kalian ini biar supaya sejalan? Ketika idenya berbeda tapi tujuannya sebenarnya sama Iya, ya betul. untuk membangun angkringan Jumpa Tengah nih. Tapi ketika ide 4 ini berbeda, tidak satu visi tapi tujuannya baik, ketika kalian berebut itu cara menyatukannya gimana? Orang 4 kepala nih kan, sama-sama modalnya sama, habis itu punya hak yang sama ya kan. Nah, Kalau pemikirannya, kalau visi itu ada satu visi tuh, bukan angkringan, nggak sama sekali nggak pernah di Kota Medan. Oke, satu visi. Oke, ya, ya, modal bisa. semua segala macam, udah berangkat. Ya. Buka angkringan. Tapi kalau untuk personal ini kan 4 kepala nih ya kan Iya, gitu. benar. Jadi kalau case pasti ada. Nah. Yang lebih sering itu Pembagian apa ya? nggak? Bukan pembagian Oh, ada. bukan. Pembagian kita Nama. kita misalnya pembagian nih bulan ini dapat misalnya 50 juta, Iya. ya kan? Mau nari, ya kalau misalnya kita lagi bayar duit, kan dari 500.000 nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Kan bisa disimpan, Dulu kan? ya. Bisa di save ya. Jadi kalau case-nya paling
Mungkin apa ya, masalah kinerja kali ya? Ada yang kerjanya lebih. Enggak, ada. Aman. Ada. Maksudnya lebih ke waktu aja sih Waktu. telat. Iya. Nah, jadi tadi lagi berangkat dari pertanyaan tadi, gimana cara kalian menyatukan itu? Apakah cuma ngobrol malam, kalian khususkan waktu untuk ngopi kalian berempat kan? Ngopi, cerita, apa kendala segala macam itu seperti Evaluasi apa? lah ya, Ah, evaluasi. Gimana kalian caranya menyatukan Tetap ada, pikiran ini? tetap ada. Tetap ada Iya, ya, iya, pasti iya. lah. Jawab ya. Jawab apa? Jadi ini ya. Jadi kita kalau evaluasi itu biasanya nggak untuk harian, belum tentu satu hari itu belum tentu ada evaluasi. Oh. Jadi satu hari itu kita cukup tahu dapat income berapa, Nah. udah cukup. Selebihnya kalau misalnya telat, ini kan karena 4 orang nih. Iya, betul. 4 orang nih ya kan. 4 orang nih. ABCD. Iya, ya betul. kan? Ini yang sering masalah terjadi sih. Tapi aku yang lebih sering telat, aku akuin. Lebih Iya, sering telat. iya. Sangat-sangat sering telat. Tuh dengar ownernya, Ya. udah diakuin ya. Sangat sering telat. Jadi kalau misalnya si A mikir, ini kan usaha berempat, nanti aja lo berangkatnya agak lama. Iya. Ada 3 lagi. Ya. Rupanya 4 mikir kayak gitu. Wah, jadi Semua terlambat. semua. Terakhir Iya, tak gitu. buka ya. Terakhir paling kita bukan tetap buka, Tetap tapi buka. telat. Telat. Kalau marah-marah nggak pernah, paling ngedumel juga enggak, cuma mimik muka aja lah berubah. Iya. 5 menit habis itu cair lagi. Udah. Atau Ki, kerja sama lagi. caranya kalian Ki tahu kan? Ya, tahu sih. Senggol sedikit ya. Senggol sedikit gitu kan supaya nyadar gitu kan? Gitu Bang. Sering, kalau itu sering. Ya, sering terlambat. Aku lah paling sering dikit kepala. Biasa kayak gimana tuh orang tuh? Langsung terasa deh. Langsung kerasa, iya baru datang. Apa hujan gimana hujan? Nah jadi karena Johor kan emang selalu hujan. Ya, iya, Jadi betul. kebetulan di Kesawan nggak hujan, ya kan. Mantelan lah aku berada di Johor, betul-betul hujan nih. Jadi di Kesawan nggak hujan. Ya di mana hujan? Bahasa-bahasain di mana? Nggak percaya gitu. Bahasa-bahasain Nggak percaya kalau hujan, padahal memang betul hujan. Sampai dibilang bahasa-bahasa ini. Iya, di bahasa-bahasain di mana? Padahal emang hujan. Sebelum berangkat ke kamar mandi dulu nggak? Enggak. Emang betul hujan tuh cuaca. Wah, seru ya mereka ini ya. Seru. Empat punya 4 pemikiran, tapi sampai dengan nanti bulan September 1 tahun ya. 1 tahun anniversary yang ringan Jumat tanggal 1 September. Mas, Giveaway ada. Giveaway pasti ada, dan buat kumurasi pasti free lah. mantap ya men. Terus gini, itu menunya apa aja biar supaya kawan-kawan tahu nih, yang nonton ini tahu. Apakah copy paste langsung menu dari angkringan Iya. Jawa atau ada menu unik yang memang jadi rekomend Ah. untuk pengunjung? Jadi Kira-kira menunya apa aja tuh, Bang? Jadi nonton nanti mana tahu lewat di Kesawan kan, tahu dia angkringan nih. Pasti- dia udah tahu dia menunya apa aja mau dipesan. Pasti ada menu yang buat kangen orang Iya. balik lagi kan? Atau yang best seller. Atau banyak yang dicari kawan? Best seller itu Nasi kuning ayam. Nasi nasi kuning ayam. Nasi kuning Ayam, nasi kuning telur. Untuk menu kita gorengannya itu ada tempe mendoan, tempe bacem, bawang jagung, risol ayam. Nah, sama yang paling khas itu sate-sate yang kita. Minuman? Minuman kita botolan semua. Botolan Botolan semua ayam. Kenapa kita beli botolan ya? Biar banyak tutup. Tidak menyediakan minuman panas. Oh, Tidak. Biar nggak ribet. Iya. Biar nggak ribet juga ya. Jadi kalau bawa dari tempat lain ya nggak apa-apa. Kalau sate, kalau sate biasa Medan kan identiknya sama rendang gitu ya. Betul, Bumbu ya, rendang. benar. Jadi kalau sate kita tuh emang bener-bener disemur, habis itu diirisin, dikerin. Jadi kalau telur puyuhnya itu kan biasa putih kan, Ya, dia udah coklat kayak semur. Oh. Iya. Bahkan ada beberapa langganan itu yang nggak makan nasi, tapi makan sate aja. Makan sate Ya, aja. makan sate, beli sate. Karena 10. uniknya sate Iya. itu ya kan? Udah 5.000 ya. Aku kalau jadi tamu angkringan sate 5.000, rugi banget. Iya. Sate ya. Karena banyak nih men, banyak nih bro. Kadang-kadang model-model sate itu ranjau itu. Bahkan kita makan nanti lebih mahal nanti yang sate-satean daripada makanan Iya. utamanya. Bener kan? Bener. Karena makan satu nggak puas ya kan. Iya. Mau. Terus gini. Gimana Rom? Tapi sate itu yang buat unik ini kan.
sate ususnya, Ya, satu menunya. khusus ampela sama. Udah tuh nggak ribet menunya ya kan, jadi orang udah gampang aja. Terus untuk konsumennya lebih banyak datang mahasiswa, anak muda atau orang tua? Kalau pertama kita buka itu standar kita usaha kawan-kawan. Ya betul. Memang ini makanya dibilang di luar ekspektasi. Market kami ini nggak ada sebenarnya nyari Chinese. Dan kita tuh percaya kalau misalnya Chinese sudah makan, kami Chinese Betul. yang datang berarti makanan kita diakui. Betul, Ya. betul, Ya kan? betul. Jadi, Pokoknya kalau udah tempat orang Chinese makan rame, udah pasti enak. ya. Dan biasanya pengunjung yang lain juga ya kan. Iya. Apaan Jadi, orang datang yang lain ya. ya. Jadi Chinese sudah banyak, kadang sering makan di mobil, kadang take away langganan juga udah ada. Kalau untuk mahasiswa ya banyak, apalagi ini lagi pandemi nih mas, ya kan semua jadi pada ngumpul nggak tahu kemana nih, mau begadang sampai malam tuh mereka besok nggak berpendidikan, nggak sekolah, lagi libur kan, jadi pada datang anak sekolah, anak sepeda. Kalau mahasiswa ya pasti ada, kalau keluarga ada, kalau keluarga ada juga yang Intinya anak muda lah ya. Iya. Berarti selama pandemi ini nggak ada pengaruhnya ya? kita tetap ngerasain. Oh, enggak Tetap gini, Gojek nggak masuk nggak kalian? Gojek kita masuk sih, tapi nggak efektif ya. Oh gitu ya. Jadi kita emang baru buat Gojek itu sekitar 2 bulan yang lalu. Ya. 2 bulan itu baru satu yang mesen dari Gojek. Berapa? Baru satu. Baru satu. Atau Karena Nggak emang efektif. gini ya mungkin Iya. Pak, karena orang pengen datang ke tempatnya langsung. Iya. Memang makanan oke lah, enak ya kan. Tapi memang orang rindu suasananya. Suasana. Betul ya kan. Karena orang-orang mungkin pendatang yang dari Jawa, karena kangen kampungnya nggak bisa balik lagi, tiba-tiba ngelihat ada konsep angkringan, sama ini dia ya. datang ya, ini sama nih, nostalgia nih aku nih di Jawa katanya kan. Terus gini, tadi udah menu kan. Ah. Terus yang masak atau memproduksi itu siapa? Rahasia dapur. Bukan Rahasia dapur lah. Enggak rahasia dapur. Kita nggak munafik juga kalau misalnya masak-masak itu nggak kerjaan kita lah. Maksudnya sampai gitu, pasar gitu. Nggak kerjaan kita lah, kita punya aktivitas pagi-pagi masak. Betul. Nggak sempat. Jadi adalah orang kepercayaan, ya kan. Dari kawan dekat juga, jadi buat yang masak. Jadi ibu, ya. Kayak manggilnya ibu. Sistemnya kalian yang belanja terus dimasakin atau kalian beli misalnya nih pesan dari dia, kalian ambil margin aja gitu. Kita pesan ambil margin bang, pesan bu besok 30 porsi. Tapi ini juga bang, jadi nggak jadi alasan juga ketika kita mau buka kuliner kita harus dipaksakan pandai masak. Ya. Ternyata bisa juga pakai tenaga orang lain. Itu. Artinya kan rezeki ya. kita bisa juga ada rezeki orang lain ya kan. Jadi buat anak-anak muda di Medan, kalau misalnya nggak bisa masak, jangan jadi alasan Iya. harus belajar dulu atau apa. Pasti Bisa ada. manfaatkan tenaga orang lain kan. Ya, itu sah-sah aja. Iya, sah-sah aja sebenarnya. Jadi istilahnya gini, ketika ada selisih margin, ya udah gas terus. Ya. Penting. Bukan jahat berarti ya. Bukan jahat ya. Kalah, yang penting dimasuk apa? Harganya masuk mindset orang. Iya. Masuk logik orang. Oh ini wajar harganya segini kan. Atau misalnya mereka beli apa segala macam, biarpun kalian ngambil dari luar, kalian up marginnya ketika orang membeli harganya masuk akal, ya udah nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang nggak masuk akal, orang nggak bakalan beli kan. Iya, dan besoknya nggak akan balik lagi. Iya, nggak akan balik lagi. Karena repeat order tuh yang susah. Mungkin awal-awal kayak konsep orang marketing sekarang lah. Wih keren nih tempatnya gini. Sekali aja beli, besoknya nggak mau beli. Karena yang pertama mungkin alasannya harganya nggak worth it ya kan. Terus rasanya lagi ya. Itu rasa lagi kan. Mungkin orang gaya-gayaan aja dulu datang ke tempatnya kan, oh, ini lagi booming nih kan. Ternyata begitu udah ngerasain ya kan, udah besoknya nggak balik lagi dia. Habis itu masuk lagi komentar negatif, udah nggak enak tuh, cuma menang tempat aja. Ternyata di angkringan enggak ya kan. Ya. Orang datang terus, bahkan bolak-balik orang datang ya kan. 15 Bersih. Wih, 15 juta. Bersih ya. 15 juta bersih. pantes lah bolak-balik Bali ya. Enggak. Bali itu beasiswa. Oh, iya. Kunjungan, belajar belajar di sana iya. Oke, tadi kan Beasiswa ke Bali ya. Beasiswa.